Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sialan, tidak hanya orang tua yang menakutkan itu tidak pergi, dia bahkan datang ke tempat ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mendapatkan manfaat besar di makam kaisar ini. Jika dia mengambil semuanya, bukankah perjalanan kita di sini akan sia-sia? Saat itu, Chu Feng secara diam-diam mengutuk. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu akan memberinya manfaat, bahkan jika dia mendapatkannya di makam kaisar. Bahkan jika dia benar-benar memberinya beberapa dari apa yang disebut hadiah, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu berharga. Lagi pula, mereka berdua tidak mengenal satu sama lain, dan mereka hanya bertemu secara kebetulan. Dia tidak memiliki apapun padanya, jadi dia tidak perlu memberinya manfaat. Tapi sekarang, Chu Feng juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu, dan terus maju bersama orang-orang dari dinasti Jiang. Awalnya itu masih bagus, dan semuanya masih berjalan normal. Mereka hanya bertemu beberapa roh jahat di jalan, tetapi semuanya dibunuh oleh mereka. Ketika mereka berjalan, mereka memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Tunggu, namun tiba-tiba saja, Raja Kera Monyet yang berjalan di depan menghentikan langkah kakinya, dan kemudian berbicara. Sepertinya ada yang salah, ucap si monyet. Ada apa? Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi gugup, dan bertanya dengan bingung. Seharusnya ada penjaga dan penghalang di makam kaisar ini, namun di perjalanan, kita hanya bertemu penjaga, tetapi tidak ada batasan atau penghalang, ucap si monyet. Senior, mungkinkah maksudmu seseorang telah datang ke tempat ini sebelum kita, dan telah memecahkan penghalang di tempat ini? Kaisar segera bertanya. Betul sekali, kemungkinan besar orang itu sangatlah kuat, kata monyet raja yang mengerikan. Itu seharusnya tidak mungkin kan? Jika benar-benar seperti itu, beberapa jejak kehancuran setidaknya akan tertinggal. Tetapi dalam perjalanan ke sini, aku belum melihat tanda-tanda yang rusak, kaisar dengan ragu-ragu juga berkata. Jika orang itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan juga menangkap teknik pembentukan spiritual yang sangat terampil, dia pasti bisa menghindari deteksi penjaga, dan tidak meninggalkan jejak penghancuran penghalang. Pikirkanlah baik-baik. Banyak hal yang menjaga tempat ini, dan mereka adalah roh-roh jahat. Roh-roh ini juga bersifat ganas. Mereka bahkan mengkonsumsi, dan juga memurnikan spesies mereka sendiri dan saling membunuh. Tetapi di perjalanan, roh jahat yang kita temui memiliki kekuatan yang berbeda, baik itu lemah maupun kuat. Namun anehnya, mereka bahkan dengan tertib menjaga di satu area, dan tidak saling membunuh. Ini hanya bisa menyatakan satu hal, yaitu barikade sebelum memisahkan mereka. Karena hanya itu, barulah bisa memaksa mereka untuk menjaga di satu tempat dengan disiplin. Tapi pada saat ini, barikade telah dihancurkan. Namun sayangnya, mereka masih belum tahu. Dengan demikian, mereka terus menjaga di tempat mereka sendiri dengan tertib. Sang Raja Monyet yang berbahaya segera menjelaskan. Pada saat itu beberapa orang mulai gelisah, karena kata-kata yang diucapkan Raja Kera mengerikan memang masuk akal. Dengan sifat roh jahat, jika tidak ada barikade khusus yang memisahkan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga di daerah mereka dengan terkontrol. Karena jika tidak, mereka pasti akan membalikkan langit. Senior, kamu pasti berpikir terlalu berlebihan. Karwa kekuatan dari Master Makam Kaisar ini sangat dalam, mungkin metode yang dia pegang tidak bisa kita pahami. Mungkin dia sudah meletakkan penghalang yang memisahkan roh jahat. Karena hanya membatasi roh jahat, maka itu tidak terdeteksi oleh kita. Ucap Kaisar. Setelah Kaisar berbicara, semua orang menganggukkan kepala lagi, dan merasa itu masuk akal. Karena bagaimanapun, orang-orang mencurigai bahwa penguasa makam ini, dia adalah pengguna tubuh ilahi pada 10.000 tahun yang lalu. Ada banyak pendapat tentang rumor orang itu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tidak aneh, mistis, dan juga misterius. Selain itu,
Metode kaisar bela diri memang bukan sesuatu yang bisa mereka pahami. Kuharap memang seperti itu, balas Raja Monyet yang mengerikan, dan dia tidak mau repot-repot berdebat dengan orang banyak. Monyet itu melengkungkan bibirnya dan tidak banyak bicara, kemudian dia terus memimpin jalan ke depan. Ada alasan di dalam kata-kata Raja Monyet itu. Jika kamu berhati-hati, maka kamu dapat mengarahkan kapal yang berumur 10.000 tahun itu. Semua orang, lebih baik kita sedikit lebih berhati-hati. Tepat pada saat itu, leluhur tua dinasti itu berbicara. Setelah dia berbicara, semua orang tidak bisa untuk tidak mengangguk. Karena bagaimanapun, tidak peduli apakah itu kekuatan atau posisi, orang itu lebih unggul daripada mereka. Selain Monstrous Monkey King, kemungkinannya tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Pada saat itu, hanya Chu Feng saja yang mengerti dalam hatinya, bahwa Raja Monyet mengerikan memanglah benar. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, pria tua berpakaian hitam itu seharusnya sudah mendobrak makam kaisar di depan mereka. Dan ada dua kemungkinan, mengapa pria tua berpakaian hitam itu hanya memecahkan penghalang, tetapi tidak membunuh para penjaga. Pertama, dia tidak ingin memberitahu orang-orang itu, bahwa dia sudah tiba di tempat itu. Itu akan menjadi alasan dia mengirim pesan mental kepada Chu Feng, dan tidak mau memperlihatkan dirinya. Lalu yang kedua, dia sengaja ingin menggunakan penjaga untuk menghentikan Chu Feng dan yang lainnya, dan ingin membuat Chu Feng dan yang lainnya tahu bahayanya dan mundur. Tapi tidak peduli titik mana itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak bisa memberitahu orang banyak tentang orang tua berpakaian hitam itu. Karena jika dia melakukannya, semua orang pasti akan mundur karena mereka tahu batas mereka. Namun sayangnya, Chu Feng masih tidak mau menyerah. Karena selama dia mengingat wajah anggota keluarga Zi, dan ingat bahwa Ziling masih menunggunya di keluarga Zi, dia menadi tidak sabar untuk menjadi lebih kuat. Jadi, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk pergi mencari makam kaisar. Dengan demikian, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia tidak berhubungan dengan segalanya, dia segera berjalan maju dengan kerumunan. Tetapi selain penjaga yang semakin kuat, mereka tidak mendapatkan keuntungan. Hanya sampai mereka dengan hati-hati berjalan 100 mil penuh di makam kaisar yang luas, dan terlihat tak berdaya, perubahan baik muncul di depan mereka. Di depan Chu Feng dan yang lainnya, struktur yang megah segera muncul. Struktur itu adalah patung burung besar yang aneh. Penampilannya seperti burung merak, tetapi lebih indah daripada burung merak. Dan bahkan jauh lebih sombong. Lalu di pintu masuk struktur aneh dan megah itu tertulis, keterampilan rahasia, teknik pemulihan burung vermilion. Hanya menunggu takdir. Kata-kata itu ditulis di sana. Keterampilan rahasia. Itu benar-benar skill rahasia. Pada saat itu, semua orang terkejut dan gembira. Karena bagaimanapun, keterampilan rahasia itu seperti legenda. Itu adalah harta yang tak ternilai, dan juga hal-hal yang hanya bisa dipenuhi secara kebetulan dan tidak dicari. Tetapi meskipun semua orang sangat bersemangat, dan tanpa henti meneteskan air liur untuk keterampilan rahasia, maka tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin. Mereka tanpa sadar melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, dan leluhur tua dinasti yang berada di sebelahnya. Itu karena semua orang tahu bahwa, jika keterampilan rahasia akan memilih salah satu dari mereka, maka orang yang memiliki peluang terbesar adalah Chu Feng. Tapi bagaimanapun, dia saat ini sudah mendapatkan persetujuan dari dua keterampilan rahasia. Selain itu, di gerbang dengan struktur yang aneh tapi khusus, di sana sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa, menunggu hanya untuk yang ditakdirkan. Dan itu sudah jelas, Chu Feng adalah orang yang ditakdirkan. Kalian semua tetaplah di sini. Aku akan pergi dengan Chu Feng. Leluhur tua dinasti Jiang segera berbicara. Tidak, aku akan menemani saudara aku, seru si monyet. Namun, Raja Monyet yang mengerikan segera menolak. Raja Kera, kita berdua adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah ungu di sini. Maka dari itu, satu orang harus tetap tinggal, dan satu orang akan masuk. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi,
setidaknya akan ada satu orang yang dapat dengan aman membawa semua orang kembali. Dan dalam hal kultivasi, aku masih sedikit lebih kuat darimu. Jika benar-benar ada beberapa bahaya di dalam sana, aku percaya bahwa aku pasti bisa menanganinya lebih baik daripada kamu. Dan tentunya, ini akan menjadi lapisan perlindungan lainnya. Leluhur tua dinasti itu sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Raja Kera Monyet, jadi dia segera berbicara untuk menjelaskannya. Mendengus. Kamu membuatnya terdengar bagus, tetapi bagaimana jika kamu merencanakan skill rahasia, dan secara diam-diam menyerang saudaraku? Ucap Raja Monyet yang tidak percaya padanya. Oh, jika kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kamu memiliki rasa tidak percaya pada aku, maka tidak apa-apa jika kamu masuk dengan Chu Feng. Sedangkan aku bisa berjaga di luar dengan orang banyak. Leluhur tua dinasti itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Monyet Broter, aku percaya senior Jiang tidak akan membahayakan aku, jadi kamu jangan khawatir. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Dia harus berbicara, itu karena hubungan kerjasama antara dia, Raja Monyet Besar, dan dinasti Jiang. Jika, pada saat seperti ini beberapa konflik mulai muncul, itu pasti akan menciptakan efek yang merugikan, dan pastinya akan merusak kerjasama mereka di masa depan. Melihat itu, Raja Monyet yang mengerikan tidak merasa terlalu bagus untuk mengatakan lebih banyak. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena saudara aku setuju, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Adik kelima, aku akan pergi dengan kalian berdua. Jika benar-benar ada beberapa bahaya di dalam, kita dapat menjaga satu sama lain jika kita menggabungkan kekuatan." Tepat pada saat itu, tetua tertinggi, yang memiliki usia tertinggi di dinasti Jiang segera berbicara. Meskipun posisinya lebih rendah dari leluhur lama, tapi senioritasnya lebih besar darinya, dia menjadi saudara dari leluhur lama. Tidak apa-apa. Leluhur tua itu juga setuju. Kakak laki-lakinya telah hidup selama bertahun-tahun. Mengesampingkan kekuatannya dan tidak membicarakannya, pengalaman bertarungnya bisa dikatakan sangatlah berlimpah. Dengan kakak laki-lakinya yang menemaninya, jika mereka bertemu dengan masalah, maka segalanya akan menjadi sedikit lebih mudah. Segera setelah itu, Chu Feng ditemani oleh leluhur tua dinasti dan tetua tertinggi, dan mereka berjalan ke struktur besar yang aneh dan juga istimewa. Tidak hanya penampilan luar struktur khusus yang aneh itu, dekorasi internalnya juga sangat aneh. Setelah berjalan beberapa saat, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya berjalan ke area yang penting. Pada saat itu juga, apa yang muncul di depan mata mereka adalah istana bundar yang luas. Di dinding sekeliling istana yang luas itu, di sana ada mural yang dibuat dengan bahan khusus. Dan untuk setiap muralnya, itu terukir burung yang unik. Tanpa ragu, burung yang cantik dan sombong itu disebut burung vermilion. Adapun isi mural tersebut, mereka berisikan tentang vermilion bird yang bertarung dengan berbagai jenis beast monster, dan tanpa satupun dari mereka berakhir dengan kekalahan. Singkatnya, setiap mural itu menggambarkan kekuatan kuat vermilion bird. Di area inti istana, bahkan ada patung setinggi 10 kaki. Patung itu juga vermilion bird, tetapi patung itu bisa dikatakan sebagai karya seorang dewa yang diukir dengan jelas. Selain itu, formasi spiritual khusus diberikan pada patung tersebut. Patung itu dikelilingi oleh lapisan kecemerlangan seperti api, dan tampak sangat suci. Seolah-olah itu bukan patung, tetapi benar-benar burung vermilion. Chu Feng, aku percaya bahwa keterampilan rahasia itu disegel di dalam patung ini. Setelah aku menghancurkan segel ini, maka itu terserah kamu. Leluhur tua dinasti itu berkata kepada Chu Feng. Jangan khawatir Jiang Senior, aku akan melakukan yang terbaik, balas Chu Feng. Sebelum datang ke tempat ini, mereka sudah menyusun rencana secara lengkap. Pertama-tama yaitu mencari skill rahasia di pintu masuk dan membiarkan Chu Feng menaklukkannya. Tetapi sebelum menundukkannya, Chu Feng pertama-tama mengekstraksi beberapa informasi tentang makam kaisar dari keterampilan rahasianya,
itu untuk memungkinkan mereka lebih mudah untuk masuk lebih dalam. Melihat itu, leluhur tua dinasti itu tersenyum dan tidak ragu juga. Dia segera berjalan, dan mulai meletakkan formasi spiritual pembuka. Setelah beberapa saat berbaring, formasi spiritual berwarna ungu yang besar pun terkondensasi keluar. Hancurkan. Setelah menyelesaikan formasi spiritual, leluhur lama dinasti itu berteriak dengan keras. Formasi berwarna ungu yang luas tersebut, itu tampak seperti letusan gunung berapi. Lapisan tubuh cahaya berwarna ungu disemprotkan, lalu menjalin dengan aura berwarna merah di sekitar patung itu, dan kemudian benar-benar menelannya. Wah, sangat kuat. Metode spiritualis dunia jubah ungu memang mengesankan, seru Chu Feng. Melihat formasi spiritual khusus yang secara bertahap ditembus, Chu Feng menghela napas kagum di dalam hatinya. Formasi spiritual itu sangatlah kuat. Jika dia mencoba dan membukanya, dia pasti tidak akan bisa. Tetapi ketika leluhur tua dinasti datang untuk mendobraknya, sebenarnya itu hanya pekerjaan sesaat untuk menembusnya. Dari situlah dapat dilihat bahwa, ada jarak yang sangat besar antara spiritualis dunia jubah biru dan spiritualis dunia jubah ungu. Bang! Akhirnya, formasi spiritual itu hancur total. Dan secara bersamaan, lolongan jahat juga terdengar dengan cepat setelahnya. Segera, aura yang mengerikan langsung meresap ke seluruh istana. Ini buruk, ucap leluhur tua. Pada saat itu, leluhur tua itu secara tersembunyi mengutuk. Karena dia tidak hanya merasakan aura yang tidak kalah dengannya, bahkan dia juga merasakan ledakan niat membunuh yang menerkamnya. Bang! Tiba-tiba saja sebuah ledakan bergema. Patung itu sebenarnya meledak, dan pada saat yang bersamaan, monster besar juga muncul di tengah-tengah istana. Monster itu memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Gigi tajamnya sangat runcing, lalu kedua matanta berwarna merah darah, serta aura hijau gelap naik dan turun di seluruh tubuhnya. Selain itu, aura itu memancarkan aura tingkat 9 dari ranah surga. Mengaum. Pada saat pertama monster itu muncul, ia melolong dengan marah. Kemudian dengan cepat setelahnya, sebuah cakar besar bersamaan dengan kekuatan tanpa batas, itu segera menghantam leluhur tua tersebut. Melihat itu, tanpa penundaan lagi, leluhur tua itu berteriak dengan marah, lalu lapisan kekuatan surga meledak secara eksplosif. Pada saat yang sama, pancaran samar dipancarkan dari tubuhnya, dan di dahinya karakter kerajaan emas yang mempesona segera muncul. Pada saat itu, kekuatan leluhur lama dinasti Jiang menjadi berlipat ganda. Melihat secara murni penampilan luarnya, dia bahkan tidak tampak seperti makhluk fana, akan tetapi lebih seperti dewa. Kekuatannya bahkan meningkat beberapa kali, dan sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari monster hijau gelap di depannya. Dalam sekejap, dua eksistensi mengerikan yang memiliki kekuatan luar biasa itu, mereka pun bertarung satu sama lain. Ini tidak benar. Monster ini bukanlah skill rahasia. Jelas-jelas itu adalah roh jahat yang ganas, ucap Chu Feng. Chu Feng pun dengan erat mengerutkan alisnya. Jangankan dari penampilannya, bahkan hanya dari auranya saja, Chu Feng dapat menentukan bahwa benda yang disegel dalam patung batu tersebut, ternyata itu bukanlah keterampilan rahasia, tetapi itu adalah roh jahat. Chu Feng, cepat lari. Tinggalkan tempat ini. Tidak ada keterampilan rahasia di sini. Ini adalah jebakan. Tiba-tiba saja leluhur tua dinasti berteriak dengan keras. Melihat leluhur tua yang bertarung melawan roh jahat namun tidak mendapatkan keuntungan yang terlalu besar, Chu Feng hanya bisa menggigit giginya, lalu melompat dan bertujuan untuk bergegas keluar dari istana. Dia ingin meminta bantuan Raja Monyet Bencana dan yang lainnya. Mendengus. Namun di saat Chu Feng akan bergerak, ia menemukan di pintu keluar istana, itu adalah lapisan formasi spiritual berwarna biru yang menutupinya. Selanjutnya sosok lemah muncul di depan pintu keluar, dan kemudian menghalangi jalan keluarnya. Itu adalah kakak leluhur-leluhur tua, yang lebih tua dari dinasti Jiang. Tidak hanya dia berada di ranah surga tingkat 8 yang tidak membantu leluhur lama pada saat itu, ia bahkan menyegel jalan keluar istana itu. Senior, apa yang kamu lakukan?
Dari tubuh pemimpin tertinggi, dia merasakan aura bahaya. Jadi dia tidak mendekat, dan dengan keras bertanya, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Cepat keluarkan Chu Feng." Dan dengan teriakan Chu Feng, leluhur tua dinasti itu juga menemukan perubahan di sana, dan diinterogasi dengan ganas. Namun sayangnya, tetua tertinggi tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian sudut mulutnya naik untuk membentuk sedikit senyum yang aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.